Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Sagittarius, ini general reading untuk kalian. Sagittarius Sun Moon Rising ya. Dan untuk cek Sun Moon Rising, cek aja di description box. Di situ ada linknya, kalian bisa ikuti alurnya, oke? Karena ini general reading, ini collective energy, tentu saja tidak harus resonate dengan semua Sagittarius Sun Moon Rising di luar sana ya. Baik, yang aku lihat di sini ini akan resonate sama Sagittarius Sun Moon Rising yang sedang mengalami situasi ini ya. Situasinya hubungan mereka lagi kacau ya, hubungan mereka dengan seseorang itu lagi kacau dan seseorang ini tuh lebih ke arah romance sih ya. Jadi ini bisa pasangan atau mereka sedang mereka sedang mengalami konflik dalam batinnya ya yang berkaitan dengan situasi romansnya atau perasaannya gitu ya. Ada konflik batin ya, dan ini berhubungan sama perasaannya terhadap seseorang gitu ya. Ya, itu kemungkinan akan resonate dengan Sagittarius yang hubungannya lagi complicated gitu sama pasangannya ya kayaknya ini, dan mereka sedang fokus di usaha atau karir gitu ya, kayak gitu ya. Jadi buat kalian Sagittarius yang baru saja atau mungkin saat ini sedang berada di situasi itu, cuman sudah lebih bangkit ya buat Sagittarius yang sedang mengalami masa berat dalam hubungannya. Nah, ini mungkin resonate buat kalian ya. Tapi kalau kalian nggak merasa seperti itu, pembacaan ini bukan untuk kalian. Oke, baik, kita mulai saja. Sagittarius Sun Moon Rising di sini. Di sini ada Three of Earth, ada Wheel of Fortune, ada The Death sama Ten of Pentacles. Jadi gini ya, Sagittarius, yang aku lihat tuh kalian akan dapat berkah atau blessing dalam keuangan ya. Ini bisa kesuksesan usaha kalian atau bisnis kalian, bisa juga pekerjaan kalian yang mulai membuahkan hasil gitu loh. Tapi kebanyakan yang aku lihat di sini usaha atau bisnis sih gitu. Tapi overall, kalaupun ini bukan hanya tentang bisnis gitu, pekerjaan kalian ini mulai menggeliat gitu ya. Jadi apa yang kalian upayakan dalam hal pekerjaan ini itu hasilnya udah kelihatan gitu. Apa posisi kalian atau progres kalian dalam pekerjaan itu bisa langsung kalian lihat gitu. Ada perbaikan di situ ya. Perbaikan dalam hal sumber penghasilan sih kalau yang aku lihat di sini. Jadi sumber penghasilan itu ada peningkatan besar di sini kalau aku lihat. Nah, itu blessing kamu di beberapa bulan ini ya. Mungkin akan terasa jelasnya itu di beberapa bulan ke depan gitu. Tapi blessing kamu sepertinya di tahun ini kayak gitu deh. Sagittarius Sun Moon Rising. Jadi mungkin dalam percintaan kamu habis jatuh ya. Tapi blessingnya dalam hal keuangan kamu membahagiakan. Jadi yang aku lihat di sini agak ada dua nih. Pertama, kamu masih rumit dengan percintaan kamu masih rumit dengan hubungan kamu dengan pasangan ya, atau masih galau sama perasaan kamu, itu yang pertama. Tetapi kamu ada kebahagiaan lain yang bisa datang mendadak gitu. Datangnya mendadak sih, cuman sebenarnya itu bukan mendadak karena itu sudah kamu manifestasikan gitu loh. Udah kamu upayakan usaha atau bisnis itu atau karir tersebut gitu. Jadi sebenarnya itu bukan mendadak sih, kamu sedang memanifestasikan itu, cuman mungkin tiba-tiba nih ada satu momen dimana hasilnya itu langsung besar ya, dan itu terasa mendadak gitu, terasa kayak kebahagiaan yang mengejutkan gitu lah ya. Jadi satu sisi yang aku lihat kamu itu masih bermasalah sebenarnya, masih galau, masih sedih, tapi sisi lain kamu kayak dapat kebahagiaan yang di tengah kerumitan
pikiranmu itu kalau yang kulihat, dan itu kebahagiaannya ternyata Ten of Pentacles, kebahagiaan dalam hal finansial sih di sini. Oke, baik Sagittarius Sun Moon Rising, di sini ada Page of Fire, Prince of Fire, atau ini energi, jelas energi fire ya, Page dan Prince of Fire. Ini kalian itu dealing sama pasangan yang aku nggak bilang ini sama-sama fire sign sih, nggak juga sih, cuman gini, kalian berada di level yang sama, jadi terkadang itu kan pasangan ada yang levelnya, satu levelnya itu level masih lebih muda dalam hal emosionalnya mungkin ya, satunya lagi udah lebih mengayomi, lebih dewasa gitu. Ada yang mereka di level yang sama-sama dewasa, ada mereka di level yang sama-sama masih banyak belajar gitu. Nah, kalian sama pasangan kalian itu intinya di level yang sama gitu loh ya. Jadi kalian di sini kalau aku lihat sih sedang mengalami kebuntuan gitu ya. Mengalami kebuntuan. Pasangan kalian mungkin juga sedang belajar untuk menjalani ini, kalian juga gitu. Tapi yang aku lihat kalian energinya itu Page dan Prince ya, jadi mungkin ya memang belum, di sini memang nggak kelihatan energi King dan Queen ya, kayak gitu. Jadi aku melihat kalian tuh sedang struggle dalam hubungan ini gitu loh. Ten of Swords, Seven of Cups. Nah, apa ya situasi hubungan kalian ini sih? Ini kalau yang kulihat lumayan buntu dan menyakitkan gitu loh ya. Ya ini karena proses kalian belajar bareng, apalagi di sini ada kartu The Death gitu ya. Jadi transformasi atau perubahan ini itu lumayan menyakitkan gitu ya. Seperti itu. Challenge-nya begitulah ya. Ten of Swords. Jadi kalau aku lihat kalian itu kayak lumayan pasrah dalam hubungan ini gitu. Cuman kalian itu berusaha mengalihkan hidup kalian itu ke arah lain ya, ke arah lain itu ke arah pekerjaan. Aku lihat di sini Seven of Cups itu kelihatan kayak kalian berusaha cari hiburan di apa aspek lain gitu ya. Jadi kayak gitulah Sagittariusnya, kalian kelihatan berusaha menikmati hidup kalian di tempat lain, kok di tempat lain, tapi kalian mencari hal-hal yang masih bisa kalian nikmati, yang kulihat dari Seven of Cups ini gitu. Jadi di balik drama hubungan kalian, di balik rasa sakit itu ya, rasa sakit dan stres itu di hubungan tersebut, kalian coba mencari kebahagiaan di tempat lain, yaitu di pekerjaan sih kemungkinan yang aku lihat di sini, karena kalian memanifestasikan material abundance yang cukup besar loh ya kalau dibandingkan sebelumnya. The Hermit, Judgment, The Emperor, Ace of Air. Ya. Ya. Aku lihat ada ini sih, ada usaha penyelesaian kok di sini ya. Gitu. Jadi kalau kalian sedang diem-dieman atau sedang kayak pasrah, terserahlah, let it be aja, dan kalian juga berusaha let it go gitu ya. Ya udah gitu, terserah. Di saat kalian mungkin pasrah kayak gitu, aku melihat di sini ada pergerakan perbaikan hubungan juga sih. Tapi setelah ini ya, setelah kalian kayak menarik diri, atau setelah kalian coba untuk tidak banyak komunikasi atau tidak intens komunikasi, di situ aku lihat kalau itu sudah terjadi cukup lama ya. Di saat tidak melakukan komunikasi secara intens cukup lama, di situ sebenarnya ada pencerahan sih ya. Jadi
nanti setelah itu akan ada komunikasi. Nah, komunikasi yang selanjutnya ini jadi lebih baik menurut aku gitu sih. Kalau yang terlihat di sini ya. Jadi kalau kalian sudah nggak komunikasi lama atau nggak mau memperdebatkan urusan ini lama gitu ya, kalian lebih cenderung di status status freeze gitu, atau kalian menarik diri lah intinya. Di kartu The Hermit ini kayak sebenarnya butuh waktu untuk tidak banyak berkomunikasi dulu, atau tidak intens komunikasi, atau untuk menahan diri gitu loh ya. Memang butuh waktu kayak gitu sih, karena setelah waktu tersebut ya, itu komunikasi jadi lebih baik yang aku lihat di sini, di Ace of Air ini gitu. Jadi ini nggak berdiam diri dalam waktu sebentar ya, ini agak lama dulu gitu. Jadi butuh cleansing energi sih di kartu The Hermit itu ya. Nine of Swords, Page of Swords, Ten of Wands. Iya. Jadi kalau kalian belum berada di waktu The Hermit cukup lama, di waktu berdiam diri cukup lama, takutnya kalian kalau komunikasi lagi pun jatuhnya jadi Nine of Swords ini. Jadi komunikasinya itu tidak pernah clear gitu. Jadi komunikasinya tuh selalu nggak dapet titik temunya gitu loh, karena mungkin circumstancesnya masih keruh gitu. Nah, untuk menjernihkan circumstances ini kalian perlu jaga jarak, menarik diri dulu, atau nggak banyak berkomunikasi dulu ya, dalam waktu yang cukup lama gitu ya, kayak gitu sih. Page of Swords, mungkin kalian atau mungkin orang yang sedang berurusan sama kalian itu bisa juga ya. Tapi ini bisa jadi energi kalian juga sih, dan mereka sih kayaknya dua-duanya ya. Ini gimana ya, karena kondisi ini ya, situasi ini ya, situasi dimana kalau berbicara itu juga serba salah, ketemu juga serba salah, akhirnya memilih untuk menahan diri dan berhati-hati gitu loh. Di Page of Swords ini kayak energi dimana orang itu mau ngomong tapi takut salah, mau komunikasi tapi takut salah, mau ketemu tapi takut salah, mau coba menyelesaikan gitu tapi takut salah gitu loh. Jadi ada kehati-hatian yang besar banget di sini, usaha untuk itu gitu. Jadi super hati-hati ya, kalau aku lihat di sini super hati-hati gitu. Ya, ada ketakutan ya, ketakutannya jadi berlebih gitu kayaknya ya. Ten of Wands, Prince of Swords. Iya, tapi akan ada masanya dimana walaupun serba takut, keadaan memburuk, akhirnya ada orang yang punya inisiatif untuk membereskan ini, walaupun dia sadar memang bebannya besar juga. Ini agak sulit juga gitu loh, mau diselesaikan, dia sadar itu. Tapi akhirnya dia punya inisiatif itulah ya, karena kalau didiamkan gini terus kayaknya ini juga nggak selesai-selesai gitu. Dia sadar dengan upaya itu, dengan konsekuensi itu ya, beban yang besar itu ya, yang potensi konfliknya juga besar, yang kayaknya nggak mungkin terselesaikan. Bukan nggak mungkin ya, kayak terlihat sulit terselesaikan gitu. Nah itu berusaha dia lawan, ya berusaha dia hadapi lah ya. Namanya masalah itu kan bukan ditinggal lari, karena nggak bisa ya kalau masalah berusaha dihindari, tapi kalau sudah terjadi ya dihadapi, diselesaikan. Kalau ditinggal lari, diikutin terus sama masalah itu, dikejar terus gitu. Dia sadar memang ini berat, tapi dia masih mau berusaha untuk memperbaiki ini. Kalau aku lihat ya, beratnya ini masalah kalian kan macam-macam ya, ini general reading, tapi intinya ada situasi yang berat di sini. Mungkin kalian melihat penyelesaiannya itu berbeda gitu loh. Penyelesaian buat masalah ini itu kalian melihatnya itu ya melihat dari gimana ya, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Cuman mungkin aja kalau melihat dari sudut pandang yang sama pun kayaknya tuh problem solving kalian juga emang udah beda sih ya. Jadi
gimana ya, kalau saat melihat permasalahan ini kalian itu punya penyelesaian yang berbeda. Nah di situ yang nggak ketemu kayaknya gitu ya. Oke, Four of Wands, Seven of Wands, Queen of Cups, the Sun. Nah ini loh yang aku bilang, Five of Cups. Jadi di tengah kesedihan kalian ini ada kebahagiaan yang nanti akan datang gitu loh. Ya gitulah ya. Gitu. Kelihatan gak sih ini kartunya? Nah, di balik kesedihan kalian ini ya, ini kan kalian sedang mengalami kayak kesedihan yang mendalam gitu. Mungkin sedang berkabung gitulah ya untuk hidup kalian gitu. Sorry ya Sagittarius, mungkin kalian entah lagi mau bilang spiritual awakening, tapi ya ya bisa juga gitu. Tapi rasanya kira-kira seperti itu, mungkin semenyakitkan itu ya, sedalam itu gitu. Tapi yang kulihat di sini ada kebahagiaan yang nanti itu tiba-tiba menyapa kalian gitu ya. Dan kemungkinan potensi kebahagiaan itu adalah di kesuksesan usaha kalian atau pekerjaan kalian gitu. Ya nanti pelan-pelan masalah hubungan kalian harusnya terselesaikan lah ya, pelan-pelan harusnya sih ya gitu. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Ya ini kembali ke kalian sendiri ya, progres kalian gitu. Cuman kalau aku lihat dari Ten of Wands sama Prince of Air ini ada tekad ke arah situ, siap dengan perjuangan yang besar itu. Dia tahu tantangannya besar, dia tahu ini akan sulit, tapi ya udah dia siap gitu. Harusnya dengan tekad itu, dengan energi itu, ini bisa sedikit demi sedikit terselesaikan gitulah ya. Ya, Sagittarius. Nah gini, ini mungkin saat kalian melihat keadaannya udah sulit berubah, saat kalian melihat serba salah gitu loh, dan kalian merasa stuck di situ. Tapi intinya kalian bisa kok membalikan keadaan ini. Maksudnya ini tuh kalian dikasih semangat gitu, bahwa kalian bisa mengatasi situasi ini harusnya. Kalau kalian bisa melihat masalahnya itu lebih clear gitu, nanti bisa ketemu problem solvingnya juga lebih tepat sesuai dengan situasi ini gitu. Buktinya kalian bisa memanifestasi material abundance bagus kayak gitu, Ten of Pentacles ya. Itu benar-benar bukan cuma material abundance, tapi kebahagiaan di situ. Kalian bisa memanifestasikan itu ternyata ya. Itu kan itu karena kalian mampu dong ya. Buktinya itu sudah kalian manifestasikan gitu. Jadi kartu ini cuman menyampaikan bahwa kalian itu punya power di situ untuk merubah keadaan ini gitu ya. Kalian punya power untuk memilih takdir kalian gitu, untuk menciptakan kehidupan kalian mau seperti apa gitulah ya. Oke. Nah gini, intinya ini tuh kan keadaan dimana kalian satu sisi bahagia. Kalau kalian belum merasa bahagia banget dalam waktu beberapa bulan ini, aku lihat ini kalian lumayan kerasa kebahagiaan dalam hal materi itu sih ya. Jadi ini kartunya cuma menjelaskan bahwa di setiap situasi jelas ya ada kesempatan untuk tumbuh dan menemukan cinta gitu katanya ya. Jadi harus, sebenarnya ini lebih kayak disuruh bersyukur gitu sih. Di balik masalah kalian kalau sukses di balik masalah kalian ini, kalau kalian sukses menjalaninya ya, maksudnya sukses mencari jalan keluarnya, berarti kalian keluar dari sini kalian udah lebih bertumbuh lagi dalam hal kebijaksanaan, spiritual kayak gitu. Artinya kalian upgrade diri kalian gitu. Kalian tumbuh di sini kayak gitu. Dan itu punya imbas juga untuk kehidupan kalian ke depannya, jelas lebih cerah gitu ya, lebih baik, lebih lebih naik level lah ya gitu. Kayak gitu sih. Oke.
Intinya kesempatan itu ada, tinggal masalah kalian melihat itu atau tidak. Kesempatan untuk hubungan kalian, kesempatan juga untuk memperbaiki situasi hidup kalian secara umum. Itu ada, tinggal kalian melihat ini atau tidak gitu. Tapi di balik masalah ini, kalau kalian sudah keluar dari sini, kalian itu tadi ya, berhasil dapat problem solving yang tepat gitu. Ini kan kekuatan kalian bertambah ke depannya gitu. Dan ke depannya mungkin bisa saja itu jadi modal kalian untuk lebih mudah menghadapi situasi yang ada di depan gitu ya. Seperti itu, tapi itu oke. Untuk material abundance itu kelihatan jelas kok ya. Oke. Ini sih kalau kartunya itu ini menjelaskan lebih kayak ini mungkin pesan untuk situasi hubungan kalian ya. Jadi kayak apa namanya, ketika kalian sudah stuck nih, nggak tahu mau gimana gitu ya, kalian bisa mengupayakan apa ya, kebaikan ke pasangan kalian. Maksudnya kebaikan itu kayak gimana sih maksudnya gitu kan. Ya saat udah stuck kayak gini, kalian paling ya hanya berusaha baik ke pasangan gitu kan ya. Cuman kalian mungkin merasa kalian punya batasan sebagai manusia kayak gitu ya. Ya gimana ya, agak ribet juga kalau saya mau ngomong ntar dibilang menggurui. Tapi ini kan saya baca cuman dari kartu secara intuitif aja sih, intuitively aja secara yang saya dapat dari intuisi saya membaca ini gitu ya. Bukan bermaksud menggurui tentunya ya. Cuman mungkin situasi hubungan kalian itu akan membaik ya. Kemungkinan sih aku lihat akan membaik saat kalian coba menunjukkan apa ya, sisi baik kalian loh, sisi baik kalian. Selama ini juga gue nunjukin sisi baik gue gitu. Jangan-jangan kamu ngomong kayak gitu lagi ya. Iya oke Sagittarius, bentar ya, gimana ya cara menyampaikannya gitu biar nggak terkesan menggurui. Sebenarnya bukan menggurui juga gitu loh. Ada orang yang suka salah tangkap gitu, padahal cuman baca kartunya secara intuisi, dengan intuisi, tetapi itu ditangkap kayak menggurui ya. Karena memang oracle ini kan oracle ya. Oracle di sini kata-katanya memang kata-kata yang terkesan menggurui gitu loh. Kayak gitu ya. Cuman mungkin gini, kalian bisa mengupayakan kebaikan sebisa kalian aja. Sebisa kalian. Kalau kalian bisanya itu kayak menunjukkan care itu dengan apa ya namanya? Di sini banyak semut ya. Ya ampun. sorry. Kalau kalian bisa menunjukkan care dengan perhatian kecil ya nggak apa-apa, tunjukkan dengan perhatian kecil. Kalau kalian nggak bisa melakukan hal yang lebih besar lagi, mungkin karena masalah kalian juga terluka di sini, kalian juga kesel gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, sebisa kalian aja sih gitu. Coba dengan berbicara baik-baik aja gitu, menyampaikan baik-baik. Tapi kalau kalian rasa apa yang kalian sampaikan itu kok kayaknya nggak ada gunanya gitu, ya ini the hermit gitu, saatnya untuk menarik diri, saatnya untuk mengurangi intensitas komunikasi kalau memang rasanya keruh di situ circumstancesnya gitu, sehingga nggak dapat komunikasi yang baik juga gitu. Nggak apa-apa untuk menarik diri dulu, recharge energi dulu gitu. Tapi kuncinya di sini intinya sih mungkin kebaikan kecil kalian itu bisa diterima oleh pasangan gitu, bisa menyentuh hati pasangan, bisa menyentuh hati dia. Kebaikan kecil aja, kalau kalian merasa sulit untuk melakukan yang lebih besar, ya nggak apa-apa gitu, nggak usah dipaksakan. Hal-hal kecil tapi itu tulus gitu ya, kenapa tidak gitu kan. Itu juga bisa menyentuh sih intinya gitu, nggak usah dipaksakan sebisanya. Tapi ketulusan kalian itu bisa mengubah kekerasan hati mereka gitu kali ya. Be authentic. Ya, ini
jujur ya, mungkin dalam penyelesaian hubungan ini, bukan mungkin, ini sih jelas ya menurut aku, namanya penyelesaian dalam hubungan itu memang kita perlu jujur satu sama lain. Apa yang berat buat kalian, ungkapkan. Apa yang kalian suka, ungkapkan. Kenapa kok mengungkapkan apa yang kalian suka dari pasangan? Ya, dari orang tersebut gitu. Ya, biar orang itu juga tahu, oh ini loh yang bikin pasangannya suka gitu loh. Dan mereka juga bisa merasa diapresiasi. Itu mungkin membuat mereka lebih semangat lagi untuk untuk bahagia bareng, untuk sama-sama membahagiakan orang yang dicintai gitu loh. Sama-sama berjuang untuk itu gitu. Kayak gitu. Mengungkapkan apa yang nggak kalian suka, ya mungkin orang tersebut bingung gitu. Apa yang kalian tidak suka, apa yang buat kalian marah, harus bagaimana, itu mungkin bingung. Jadi nggak apa-apa, sampaikan secukupnya, sampaikan seperlunya gitu ya, sampaikan aja, to the point ya, kayak gitu. Karena siapa tahu gitu loh, kalian menyampaikan apa yang tidak kalian sukai, dan kalau bisa kalian menyampaikan juga problem solving dari diri kalian gitu. Penyelesaiannya itu gimana, itu kalian sampaikan juga sesuai dengan situasi yang kalian hadapi masing-masing ya gitu. Agar mereka itu bukan cuman mendengar semacam kayak keluhan kalian, tetapi juga mereka tahu mereka harus bagaimana, atau mereka bisa mempertimbangkan penyelesaian yang kalian ajukan. Kayak gitu sih intinya. Oke, itu buat Sagittarius Sun Moon Rising, pesan yang aku dapat dari sini dan aku sampaikan pada kalian. So, ini sebenarnya bukan menggurui, karena ini kata oracle-nya. Mungkin oracle-nya yang menggurui, karena memang oracle itu sebenarnya kayak gitu. Coba deh kalian beli oracle. Kalian beli oracle atau kalian lihat kartu oracle, biasanya memang pesan-pesan yang ada di dalamnya itu lebih kayak pesan kebijaksanaan, pesan-pesan spiritual kayak gitu sih, atau motivasi, atau apa ya, quotes gitu. Jadi memang itu gitu isinya, bukan bermaksud menggurui sih, kayak mungkin anggap aja itu untuk mengingatkan lagi gitu ya. Ya gitu Sagittarius. Oke, good luck ya Sagittarius ya. Karena dalam waktu beberapa bulan ini kalian akan bahagia banget dalam hal keuangan kalau aku lihat ya. Jadi kayak kelimpahan rezeki nomplok gitu. Oke, Sagittarius ya. Sagittarius Sun Moon Rising ya. Ingat, ini hanya general reading, sikapi dengan bijak, kalian lebih tahu situasi kalian, jadi langkah itu adalah hak dan tanggung jawab kalian ya. Oke, dan apapun pilihan kalian, apapun langkah kalian, selama itu tidak merugikan orang lain, semoga itu berhasil. Oke, good luck untuk kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Oke, bye Sagittarius.